Saudara, melalui tema Semakin Peduli, Mengasihi, dan Bersaksi, Gereja Katedral siap melangsungkan Misa Paskah. Misa Paskah di Gereja Katedral akan berlangsung dalam 3 sesi yang diselenggarakan baik secara daring maupun langsung di gereja. Selain pengamanan yang ketat, ibadah juga akan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan seperti tetap membatasi kapasitas 75% dan membagi umat dalam 3 ruang ibadah untuk dapat menjaga jarak antar umat. Cinta kasih Allah. Sementara ibadah perayaan Paskah di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan digelar sebanyak 5 sesi. Sesi pertama pukul 6 pagi dan sesi terakhir atau sesi kelima digelar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Penerapan protokol kesehatan serta pengamanan dilaksanakan dengan ketat di Gereja Katedral. Umat yang akan beribadah di Gereja Katedral juga dibatasi jumlahnya untuk mengurangi resiko COVID-19. Suasana terkini ibadah dan perayaan Paskah di Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juga ada rekan Aprianto Jabri yang akan melaporkan situasi perayaan Paskah di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu bersama rekan Triksi Valencia yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Triksi, selamat siang. Apakah ada pembatasan umat yang ingin beribadah di katedral pada ibadah Paskah tahun ini? Ya, Nilo, tentu ada karena mengingat DKI Jakarta ini masih berada dalam PPKM level 2. Jadi tentu kapasitas di dalam gereja ini mengikuti aturan yang berlangsung, yakni 75% kapasitasnya dari kapasitas maksimal atau sebanyak 1.105 umat diperbolehkan untuk datang dan mengikuti misa di Gereja Katedral ini. Nah, sebelum umat ini diperbolehkan untuk datang, maka sebelumnya umat harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di laman Bela Rasa. Namun tadi disebutkan oleh Humas Gereja Katedral yakni Susiana Suwadi yang mengatakan kalaupun ada umat yang memang tidak bisa melakukan pendaftaran atau masih bingung untuk melakukan pendaftaran di laman Bela Rasa, maka diperbolehkan untuk datang dan nanti akan dibantu registrasi. Lalu kemudian akan melihat kuota yang tersedia di dalam gereja ini. Nah, selain memperhatikan terkait kuota atau pembatasan kapasitas, tentu protokol kesehatan ini juga sudah diterapkan sejak umat datang. Dari pintu gerbang ini sudah diperiksa menggunakan masker dengan benar dalam kondisi sehat. Lalu kemudian juga harus memindai barcode Peduli Lindungi, nanti baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam gereja. Dan untuk mengurangi kepadatan dan juga untuk dapat menerapkan jaga jarak, umat ini akan dibagi dalam 3 ruangan ibadah, di mana di dalam gereja ini terdapat 300 umat saja, lalu kemudian di Plaza Maria 300 umat, sekitar 300 umat, dan juga di Aula Yohanes, benar sekali, di Aula Yohanes sekitar 400 umat yang diperbolehkan berada di tempat tersebut untuk melakukan misa. Nah, tadi misa pertama ini memang sudah selesai sekitar pukul 10 pagi, Nilu dan juga saudara, saat ini sedang berlangsung misa kedua yang dilakukan secara daring melalui kanal YouTube Gereja Katedral. Pada misa pertama disampaikan oleh Ignatius Kardinal Suharyo yang menjabarkan tema dari perayaan Paskah pada tahun 2022 ini, yakni semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Diingatkan umat untuk dapat terus-menerus melakukan toleransi dan juga terbuka dengan kebudayaan setempat dan terus memiliki semangat anti kekerasan. Inilah yang disampaikan pada perayaan Hari Raya Paskah melalui tema besar tersebut, Niluh dan juga saudara. Dan dipastikan memang selain protokol kesehatan yang dapat membuat umat ini dapat beribadah dengan nyaman dan aman, tentu juga sepulang dari ibadah ini umat juga dapat mempraktikkan apa yang didapatkan dari perayaan misa pada tahun 2022 ini. Dan nanti sekitar pukul 5 sore ini akan dilangsungkan ibadah penutup maksud kami. Misa pada pukul 5 sore akan dilakukan secara hybrid, berarti ini umat bisa melakukan ibadat baik secara daring maupun juga secara langsung di Gereja Katedral dengan tentu sudah melakukan pendaftaran di laman Bela Rasa. Nilu. Baik, ada ibadah dilakukan secara daring juga secara langsung di sana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta kita bergeser ke Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan bersama jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri. Apri, selamat siang.
seperti apa pengamanan pelaksanaan ibadah Paskah di Gereja Katedral Kota Makassar hari ini? Ya, selamat siang Nilo dan juga saudara. Mengenai untuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Gereja Katolik Katedral Makassar, Sulawesi Selatan tidak hanya berlangsung hari ini, namun proses pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah berlangsung sejak Jumat kemarin saat Jumat Agung berlangsung, yaitu di 17 April, maksud kami di 15 April 2022 kemarin. Dan untuk saat ini juga tentunya ada 10 personel dari pihak kepolisian, yaitu dari unit Jibom Detachment Gegana Sat Brimopolda Sulawesi Selatan melakukan pengamanan di Gereja Katolik Katedral Makassar. Dan tentunya kepada seluruh umat sebelum memasuki gereja, Nilo dan juga saudara, umat harus melewati proses pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu umat harus melewati check door atau security door, dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bawaan yang dibawa oleh umat sebelum memasuki gereja, tentunya untuk melakukan dan memantau keamanan yang ada di gereja katedral. Dan selanjutnya untuk pengamanan sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan juga menyediakan yaitu one terror di gereja ini, dan dari pihak kepolisian juga melakukan pemantauan mengenai situasi dan juga kondisi yang ada di gereja tempat kami melaporkan saat ini. Dan tidak hanya itu, untuk kapasitas umat yang melakukan ibadah saat ini tentunya Nilo dan juga saudara dibatasi. Jika di masa normal sebelum di masa pandemi COVID-19, gereja ini dapat menampung sebanyak 800 lebih umat, namun saat ini hanya dapat menampung 50% saja sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan oleh panitia pelaksanaan ibadah misa yang berlangsung di gereja katedral. Terbukti untuk penerapan protokol kesehatan sendiri tentunya mereka harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga kapasitas kursi yang biasanya ditempati oleh umat sebanyak 6 umat, namun satu deretan kursi dapat ditempati oleh 4 umat saja seperti itu. Dan mengenai protokol kesehatan lainnya juga tentunya mereka harus tetap scan barcode Peduli Lindungi dan sudah divaksin. Dan selanjutnya dapat kami sampaikan untuk mereka sendiri yang tidak dapat mengikuti ibadah misa di gereja ini secara langsung, mereka dapat mengikuti ibadah misa melalui live streaming di kanal YouTube Gereja Katedral Kota Makassar, Nilu. Baik, Apri, terkait dengan jadwal di sana, seperti apa jadwal misa di sana? Apakah juga seperti di Jakarta dibagi dalam beberapa shift dan juga dilakukan secara hybrid langsung dan juga daring? Ya, Nilo dan juga saudara, untuk pelaksanaan ibadah misa yang ada di Gereja Katedral Kota Makassar terdapat 5 sesi. Sesi pertama pukul 6.00 dan untuk sesi terakhir berakhir pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja untuk sesi ketiga tadi, yaitu sesi bahasa Inggris, berlangsung pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dan selesai tadi pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah, Nilo dan juga saudara. Tentunya kembali lagi bagi mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini, mereka dapat mengikuti ibadah misa melalui kanal YouTube Gereja Katedral yang berlangsung di sesi kedua dan juga sesi kelima yang dilakukan oleh pihak panitia Gereja Katedral, Nilo. Baik, Aprianto Jabri, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gereja Katedral Makassar. Sebelumnya ada Triksi Valencia yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.